Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Dewi Nurmasari, SPDMM, selaku Koordinator Program Studi Pendidikan Administrasi Perkantoran, Bapak Bayu Suhendri, SPDMPD, selaku dosen pembimbing praktik kerja lapangan, dan Bapak atau Ibu dosen penguji. Perkenalkan, saya Syafina Mawadah, mahasiswa S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran dengan NIM 17096230044. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan laporan praktik kerja lapangan yang saya laksanakan di Biro Pengelolaan Istana, Sekretariat Presiden Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. Latar belakang pelaksanaan PKL ini berangkat dari 4 hal utama. Pertama, dunia kerja yang saat ini menuntut tidak hanya kemampuan akademis, tetapi juga hard skills dan soft skills yang hanya bisa dikembangkan melalui pengalaman langsung. Kedua, program studi pendidikan administrasi perkantoran mewajibkan PKL sebagai sarana menjembatani teori yang dipelajari di kampus dengan praktik nyata di lapangan. Ketiga, saya memilih Biro Pengelolaan Istana sebagai tempat PKL karena relevansinya yang tinggi dengan bidang studi saya. Unit ini secara langsung mengelola administrasi di lingkungan kepresidenan. Keempat, dari sinilah saya berharap memperoleh pengalaman administrasi pemerintahan yang sesungguhnya, mulai dari pengelolaan arsip, persuratan, koordinasi, hingga dukungan pimpinan. Kementerian Sekretariat Negara atau Kemensetnek memulai sejarahnya tepat setelah berdirinya NKRI. Kemensetnek berkedudukan langsung di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Tugas utamanya adalah menyelenggarakan dukungan teknis, administrasi, dan juga analisis kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Fungsinya mencakup mulai dari penyiapan naskah kepresidenan, pengelolaan sidang kabinet, pembinaan ASN, hingga pengelolaan arsip dan juga barang milik negara. Secara struktural, saya ditempatkan di subbagian dukungan administrasi yang berada di bawah bagian penataan lingkungan, Biro Pengelolaan Istana, Deputi Bidang Administrasi dan Pengelolaan Istana, Sekretariat Presiden. Subbagian ini bertugas memberikan dukungan administrasi bagi seluruh biro, mencakup koordinasi program dan anggaran, pelaporan kinerja dan juga keuangan, serta pelayanan administrasi kepada kepala biro. Saya diposisikan sebagai praktikan administrasi perkantoran di bawah pembimbing lapangan saya, yaitu Bapak Eko Harsoyo, SAPMM, selaku Kepala Subbagian Dukungan Administrasi. PKL saya dilaksanakan selama 5 bulan penuh, terhitung dari tanggal 6 Januari hingga 29 Mei 2026. Jam kerja mengikuti ketentuan dari Kemensetnek dengan jam kerja disesuaikan dengan lebih cepat atau lebih singkat pada bulan Ramadan. Adapun ruang lingkup pekerjaan yang saya laksanakan selama PKL dapat dikelompokkan menjadi 4 bidang utama, yaitu pengelolaan arsip, pengelolaan surat dan berkas, komunikasi dan koordinasi, serta dukungan pimpinan dan desain. Kegiatan pertama dan yang paling dominan selama PKL adalah pengelolaan arsip. Saya menggunakan 2 metode berbeda. Untuk arsip tahun 2025, penginputan dilakukan melalui Microsoft Excel. Saya membaca arsip fisik, mencatat informasi perihal surat, tanggal, dan juga kode klasifikasinya. Lalu sistem secara otomatis menghasilkan nomor urut. Setelah diinput, arsip fisik disusun ke dalam map biru, dimasukkan ke box berlabel, lalu disimpan di ruang central file. Nah, untuk arsip tahun 2026 itu sejak pertengahan Maret, Biro Pengelolaan Istana telah beralih ke aplikasi kendali arsip yang berbasis SSO Single Setnek. Nah, sistem baru ini tidak memerlukan nomor urut manual karena penyimpanan fisiknya ini didasarkan pada urutan tanggal dengan pemisah setiap pergantian bulan. Kegiatan kedua adalah pengelolaan surat dan berkas. Di sini saya terlibat dalam beberapa proses. Pertama, ekspedisi berkas. Setiap berkas yang sudah ditandatangani kepala biro itu dicatat dalam buku ekspedisi sebelum diantarkan ke unit terkait. Dan penerima nanti membubuhkan tanda tangan sebagai bukti serah terimanya. Kedua, administrasi lembar disposisi, baik yang berasal dari Deputi 1 maupun dari Sekretaris Presiden. Saya bantu proses pencatatannya,
pentanganan kepala bironya, pengganaannya, dan pendistribusiannya. Yang ketiga adalah komunikasi dan koordinasi. Ada tiga bentuk utama. Pertama, koordinasi distribusi barang kepada pegawai. Prosesnya melibatkan dua lapis, koordinasi eksternal dengan Biro Administrasi untuk verifikasi data dan pengambilan barang, dan koordinasi internal dengan PIC masing-masing bagian untuk pendistribusian dan serah terimanya. Yang kedua itu adalah pemantauan rapat daring via Zoom. Di sini saya membantu mendokumentasikan paparan melalui screenshot. Yang ketiga adalah partisipasi dalam audit arsip. Di sini saya ikut menjawab pertanyaan dari auditor sekaligus menyusun notulen yang memuat tindak lanjut dari hasil audit tersebut. Kegiatan keempat adalah dukungan pimpinan dan desain. Saya dipercaya untuk mengerjakan tiga hal. Yang pertama itu adalah pembaruan data kepegawaian biro yang bersifat terbatas karena format yang digunakan tahun sebelumnya itu tidak dapat digunakan kembali. Yang kedua itu adalah pembuatan flyer untuk kebutuhan biro menggunakan Canva. Jadi setiap penugasan itu saya menyiapkan minimal 3 alternatif desain untuk dipilih oleh pimpinan. Dan yang ketiga itu adalah penyusunan bahan presentasi untuk kebutuhan pimpinan. Juga dengan minimal 3 alternatif tampilan agar pimpinan dapat memilih yang paling sesuai dengan konteks kegunaannya. Seperti itu. Pada bagian analisis, saya akan mulai dari pengelolaan arsip. Kegiatan yang saya lakukan sejalan dengan teori daur hidup arsip atau life cycle theory yang menyatakan bahwa arsip itu menjalani tahapan mulai dari penciptaan, pemeliharaan, dan penggunaan hingga ke penyusutan. Nah, tahapan ini tercermin secara nyata dalam pekerjaan sehari-hari saya di Central File. Selain itu, transisi dari Microsoft Excel ke aplikasi kendali arsip merupakan contoh konkret dari penerapan Electronic Document Management System, yang dimana sistem ini sudah terbukti gitu untuk meningkatkan efisiensi temu kembali arsip di lingkungan institusional. Pengalaman ini memberikan pemahaman bahwasannya teori kearsipan digital yang dipelajari selama kuliah itu ternyata hidup dan nyata di lingkungan birokrasi seperti itu. Untuk tiga kegiatan lainnya, relevansi akademisnya dapat saya ringkas sebagai berikut. Pengelolaan surat dan berkas berkaitan langsung dengan mata kuliah manajemen perkantoran, khususnya pada prosedur pengurusan surat dan fungsi buku ekspedisi sebagai instrumen pengendalian dokumen. Komunikasi dan koordinasi berkaitan dengan mata kuliah komunikasi perkantoran dan kolaborasi. Di sini saya memahami langsung bagaimana komunikasi itu berlangsung secara simultan melalui berbagai saluran, lisan, daring, maupun tertulis. Sedangkan untuk dukungan dan desain itu berkaitan dengan mata kuliah manajemen perkantoran dan digital office, yaitu pemanfaatan Canva dalam tugas desain mencerminkan penerapan teknologi digital untuk mendukung efektivitas komunikasi organisasi. Seperti itu. Nah, selama PKL, saya menghadapi dua hambatan utama. Hambatan pertama adalah adaptasi dalam pengelolaan arsip. Pada awal PKL, terdapat backlog input arsip tahun 2025 akibat keterbatasannya tenaga arsiparis. Di tengah proses pengerjaan itu, sistem pun beralih ke aplikasi kendali arsip, sehingga saya harus mempelajari dua sistem sekaligus. Solusinya adalah saya menyusun prioritas pekerjaan harian, mengelompokkan arsip berdasarkan kode klasifikasi, mengikuti pelatihan aplikasi secara proaktif, dan juga berkonsultasi dengan pegawai yang lebih berpengalaman. Hambatan yang kedua adalah adaptasi, komunikasi, dan juga koordinasi. Pada awal penempatan, saya belum sepenuhnya memahami alur kerja antar unit. Saya mengatasinya dengan aktif berkomunikasi dan melakukan klarifikasi tugas kepada pembimbing lapangan, sehingga lama-kelamaan pola koordinasi yang berlaku jauh menjadi lebih jelas bagi saya. Seperti itu. Nah, berdasarkan pengalaman selama PKL, saya memiliki beberapa saran. Bagi Kementeknek, pertama, perlu disusun manual book penggunaan aplikasi kendali arsip agar peralihan sistem tidak sepenuhnya bergantung pada pembelajaran mandiri. Kedua, perlu
Dipertimbangkan penambahan tenaga arsiparis karena keterbatasan SDM yang menjadi penyebab utama backlog input arsip. Ketiga, itu adalah orientasi kerja bagi mahasiswa PKL itu perlu dibuat lebih terstruktur agar adaptasi di awal penempatan itu bisa jauh lebih cepat. Untuk program studi pendidikan administrasi perkantoran, saran saya adalah memperkaya materi pembekalan PKL dengan muatan administrasi pemerintahan yang lebih spesifik, memperluas kerjasama dengan instansi pemerintah, dan meningkatkan intensitas monitoring selama masa PKL berlangsung. Demikian presentasi laporan praktik kerja lapangan yang dapat saya sampaikan. PKL di Biro Pengelolaan Istana telah memperkaya pemahaman tentang tata kelola administrasi pemerintahan sekaligus menjadi sarana pengembangan kompetensi yang relevan bagi bidang studi saya. Saya menyadari masih banyak kekurangan dalam laporan maupun pelaksanaan PKL ini. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.